Penyelidikan penyebab kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya, Febri Ardiansyah. Pihak keluarga mengaku menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada kepolisian. Namun jika ditemukan unsur kelalaian, pihaknya tak segan untuk menempuh jalur hukum. Kasus kecelakaan yang menyebabkan Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah meninggal di Tol Jombang, kilometer 627, tengah ditangani oleh Polres Jombang. Kapolres Jombang AKBP Agus Setio Nugroho mengatakan pihaknya akan memeriksa saksi yang selamat dari kecelakaan itu, yakni sopir dan pengasuh anak dari Vanessa Angel. Hal itu dilakukan untuk mengungkap apakah adanya unsur kelalaian dalam insiden tersebut. Sekarang ini dan sopir mengantuk. Ya. Artinya ada unsur kelalaian atau gimana? Nanti kalau unsur kelalaian dan sebagainya kita melakukan pemeriksaan dulu, baru kita nanti bisa menyimpulkan. Berarti masih sebatas saksi gitu? Iya, betul. Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Latif Usman menyatakan penyebab kecelakaan mobil yang ditumpangi Vanessa Angel bersama keluarga diduga disebabkan pengemudi tidak konsentrasi sehingga mobil oleng dan menabrak beton pembatas jalan tol. Berdasarkan dari olah TKP, polisi juga tidak menemukan bekas pengereman. Pihaknya kemudian akan bekerja sama dengan pengelola jalan tol untuk mengetahui kecepatan pasti dari kendaraan. Kalau dilihat dari kondisi kendaraan kerusakan, kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Tetapi dari hasil pelaksanaan penyidikan nanti kita akan bekerja sama dengan jalan tol, akan kita lihat pergerakan kendaraan dari barat itu kan akan kita ketahui kecepatannya berapa. Sehingga pada saat terjadi kelelahan mengantuk ke sebelah kiri, berapa titik kumpul yang ada. Untuk sementara kita memberikan bantuan psikologi terlebih dahulu biar mereka tenang, biar mereka ini besok kalau sudah tenang akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Usai insiden kecelakaan, media sosial sempat dibuat geger dengan beredarnya video Instagram Story dari sopir yang mengemudikan mobil Vanessa Angel sebelum kecelakaan terjadi. Dari video yang beredar, sopir itu merekam video perjalanan saat melaju di Tol Nganjuk kilometer 555. Namun, tidak lama setelah kecelakaan terjadi, video itu sudah dihapus oleh pemilik akun. Sementara itu, pihak keluarga Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah mengaku menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian terkait penyelidikan penyebab kecelakaan. Faisal, ayah Febri, menyatakan jika ditemukan unsur kelalaian, pihaknya akan menempuh jalur hukum. Kalau melihat persoalan kejadiannya, itu memang ada kelalaian supir. Tapi bagaimana kelalaiannya itu, saya sendiri juga belum bisa memastikan karena yang interogasi kan polisi kan. Tapi apakah nanti ini akan dilanjutkan ke atas, itu saya serahkan ke polisi aja lah dulu. Supaya kalau memang ada kelalaian dia, ya hukum harus ditegakkan. Kenapa? Agar driver-driver lain juga bisa berpikir dua kali untuk membawa majikannya atau apa namanya istilahnya orang lah di atas mobil kan, agar berhati-hati kan. Itu kan pelajaran juga kan. Kalau memang dia salahnya fatal, dibiarkan sekarang umpamanya itu kan bagi orang lain nggak jadi pelajaran jadinya. Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 672 ruas tol Jombang Mojokerto, Jawa Timur Kamis siang. Mobil SUV itu menabrak pembatas beton sisi kiri, kemudian terpelanting berputar dan berhenti di jalur cepat. Kecelakaan itu menewaskan Vanessa dan suaminya, sementara sopir, asisten, dan anak Vanessa terluka. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, apakah ada potensi unsur kelalaian di balik kecelakaan maut yang menyebabkan Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah meninggal dunia? Apa saja temuan dari pihak kepolisian sejauh ini dan apa pelajaran penting dari kecelakaan ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Latif Usman dan juga ada pemerhati otomotif Fitra Eri. Mas Fitra dan Pak Latif, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Mas. Baik, saya langsung ke Pak Latif. Pak Latif, apakah dari hasil penyelidikan sementara ada unsur kelalaian dalam kecelakaan ini? Ya, dari hasil olah TKP sementara yang kita temukan di fakta-fakta di lapangan adanya terjadinya kendaraan yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan kendaraan ini membentur pembatas jalan dan sehingga kendaraan ini sampai terpental sekitar 30 meter dari titik tumbuh tersebut. Nah, dari fakta-fakta ini tentunya kita tadi sudah saya sampaikan bahwa
permasalahannya memang kecepatannya tinggi, kalau bisa dikatakan mungkin lebih dari 100 km per jam. Dan ini tentunya sudah dalam aturan berlalu lintas sudah melanggar aturan ketentuan berlalu lintas masalah batas kecepatan. Karena di jalan tol tersebut ada rambu yang menyatakan maksimal kendaraan kecepatan adalah 100 km per jam. Ini yang perlu menjadi perhatian. Dalam artian bahwa kecepatan kendaraan inilah yang mengakibatkan fatalitas terjadinya korban sampai dia meninggal dunia. Tapi untuk penyebab kecelakaan adalah hilangnya konsentrasi pengemudi. Karena saya sampaikan di sini, kenapa saya sampaikan ini? Karena tidak terjadi kita temukan bekas rem ataupun bekas-bekas yang mungkin roda ban ini meletus. Yang saya temukan adalah terjadinya tidak ditemukan itu. Jadi saya simpulkan sementara hilangnya konsentrasi daripada pengemudi ini. Baik. Nah, konsentrasi pengemudi ini bisa dipengaruhi oleh kondisi korban dan aktivitas korban yang lain. Nah, inilah yang akan tadi disampaikan di berita, ada informasi kecepatan sekian dia menggunakan Pak Latif, tapi apakah sudah mengarah ke dugaan pelanggaran tindak pidana, Pak Latif? Ya, ini sementara kita belum menentukan hal tersebut, tapi kan kita sedang mengumpulkan bukti-bukti ini. Kami yang sedang kita lakukan di sini adalah memberikan pendampingan kepada korban yang masih selamat, baik itu supir, baik itu pembantu, dan baik itu untuk balita itu sendiri. Itu yang sedang kita berikan pendampingan secara fisiologi, sehingga diharapkan nanti pada saat pemeriksaan sudah masuk proses penyidikan, akan kita terbantu oleh psikologi daripada saksi-saksi ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Ini yang sedang kami upayakan, sehingga nanti tidak terjadi istilahnya keterangan yang berbelit-belit karena kondisi katanya kemarin tidak sehat. Nah, ini yang kita jaga betul. Kita adakan pendampingan terhadap pengemudi maupun saksi-saksi lainnya. Baik, saya ke Mas Fitra. Mas Fitra, kalau kita berbicara mengenai kecelakaan tunggal, lalu di jalan tol, hal-hal apa sebetulnya yang paling mungkin menyebabkan terjadinya kecelakaan ini, Mas Fitra? Ya baik, jadi secara umum kecelakaan itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Bisa disebabkan karena kondisi mobilnya, bisa dikarenakan oleh kondisi jalan, cuaca, dan bisa disebabkan oleh human error. Tapi memang dari data kecelakaan di dunia, sebagian besar bahkan mungkin mendekati 90% kecelakaan itu melibatkan human error. Jadi ini memang sesuatu yang sangat sering terjadi, apalagi kalau kita dengar keterangan dari saksi semua dan tidak ada bekas mobil itu melintir, tidak ada bekas ban sebelum menabrak, artinya kan mobil itu menabrak beton sebenarnya dalam keadaan masih berjalan normal gitu. Jadi memang saya setuju dengan Pak Latif tadi bahwa ada unsur kehilangan konsentrasi di sini. Jadi secara umum memang kecelakaan itu bisa disebabkan oleh faktor internal pengemudi dan faktor eksternal dari pengemudi, tapi memang sayangnya sebagian besar kecelakaan di dunia maupun di dalam negeri itu disebabkan oleh human error. Oke, Mas Fitra, hal apa saja yang bisa kita pelajari dari kecelakaan Vanessa Angel ini, Mas Fitra? Oke, yang pertama, mobil yang digunakan oleh Vanessa Angel itu adalah mobil yang sebenarnya crash test-nya itu memiliki nilai yang baik, bintang 4 ASEAN NCAP, artinya sebenarnya adalah mobil yang cukup aman. Tapi melihat struktur tabrakannya di mana mobil itu menabraknya itu searah dengan beton dan beton itu hanya ditabrak dengan mungkin 10-15 cm di samping kiri mobil, itu adalah konstruksi terlemah dari mobil, makanya kerusakannya itu bisa sampai ke belakang. Andaikan menabraknya di tengah, mungkin kerusakannya tidak akan sampai ke belakang karena di tengah itu ada yang namanya crumple zone, zona yang didesain untuk menyerap benturan. Dengan konstruksi tabrakan seperti itu, mobil apapun rasanya kerusakannya akan mirip-mirip saja dan potensi fatalitasnya juga mirip jika menabraknya seperti itu. Baik, saya ke Pak Latif. Pak Latif, saya ingin konfirmasi bahwa ada video yang kemudian viral di media sosial dan itu diduga dilakukan oleh sopir dari Vanessa Angel yang kemudian postingannya itu di Instastory dihapus begitu. Apakah kemudian dari pihak kepolisian sudah mengkonfirmasi mengenai hal ini? Apakah memang betul Instastory itu memang diupload oleh sopir dari Vanessa Angel, Pak Latif? Iya, jadi keterangan-keterangan tersebut selalu kita kumpulkan. Kita juga sudah mengambil
keterangan dari handphonenya sudah kita ambil untuk kita lakukan pemeriksaan. Nanti kita bekerja dengan tim cyber Krimsus Polda Jatim untuk memeriksa handphonenya itu, dan beberapa berita-berita dari medsos ini kita kumpulkan. Itu menjadi alat petunjuk bagi kami nanti dalam melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Dari jarak yang tertera di situ kan di 555 km dia melakukan upload daripada kecepatan kendaraan tersebut. Nah, cara demikian inilah yang akan kita kumpulkan terus. Dan juga kita juga sudah berbicara dari hati ke hati, seperti dia berangkatnya mulai jam berapa, bergantiannya di mana, jadi berangkat jam 5 dari Jakarta, terus di kilometer 80 diganti oleh suami Angel ini, terus di kilometer 400 diganti lagi, terus di sekitaran Boyolali itu dia berhenti juga melakukan buang air kecil. Nah, sampai dengan terjadinya ada informasi di kilometer 55 juga mengupload, dan juga ada uploadan dari suami Angel sendiri maupun suaminya juga mengupload. Itu kita akan kumpulkan semuanya. Ini sebagai petunjuk yang akan kita lakukan untuk melengkapi, untuk mempermudah kami melakukan penyidikan sebagai sebetulnya penyebabnya apa? Apa betul dia kelalaiannya karena apa ngantuk, apa dia melakukan aktivitas lain? Nah, ini akan kita gali sehingga kita akan mengetahui persis. Nah, setelah kita mengetahui persis ini, tentunya ini menjadi pembelajaran kita bahwa inilah yang sebetulnya penyebab utama fatalitas korban yang terjadinya kecelakaan yang melibatkan Vanessa Angel ini. Nah, ini yang diharapkan apa yang kita sampaikan ini juga memberikan pendidikan, pembelajaran kepada masyarakat untuk kita tidak melakukan hal seperti itu. Karena yang pasti bahwa kecelakaan pasti diawali dari pelanggaran. Kalau dilihat dari TKP yang saya sampaikan tadi, kecepatannya adalah sudah melebihi dari 100, jelas. Itu sudah pelanggaran yang sudah dilakukan, kan demikian. Nah, inilah akibat akibat kecepatannya, fatalnya sampai demikian tadi. Tadi sampaikan Mas Fitra, memang betul di TKP benturan yang terjadi memang di ujung beton itu yang memang mengakibatkan kerusakan parah, dan itu mengakibatkan kendaraan rusak begitu parahnya, mengakibatkan sampai kematian. Nah, kecepatan inilah sebetulnya yang mengakibatkan fatalitas. Kalau penyebabnya yang sering terjadi perlu kami sampaikan di sini di wilayah Jawa Timur, penyebab paling banyak kecelakaan betul faktor manusia betul. Tapi yang nomor 2 adalah faktor ban pecah. Nah, ini yang sering terjadi kecelakaan. Mungkin kalau kecepatannya saya ingin konfirmasi. Jadi sopir ini memang sudah beberapa kali berganti mengemudi mobil, sempat beristirahat, tapi kemudian ketika terjadi kecelakaan mengaku kelelahan, begitu ya, Pak Latif ya? Kalau sampai sekarang kita belum sampai mengaku kelelahan, belum. Karena kami kemarin hanya mencari informasi dia berangkat dari mana, jam berapa, berganti di mana, sempat istirahat tidak. Kan ada ketentuan memang dalam mengemudi itu kan minimal setelah 4 jam dia wajib untuk beristirahat minimal setengah jam. Nah, ini kan, makanya kami gali mereka bergantinya di mana, berganti tapi kan tidak istirahat. Dan ini kan menurut saya juga perlu kita gali sehingga dia langsung melakukan perjalanan kembali. Kan seharusnya memang harus istirahat itu istirahat total, dalam artian memberikan ruang gerak tubuh kita untuk rileks kembali, untuk siap untuk mengemudi. Nah, ini yang kita gali perjalanan, sehingga apa itu kecapean atau itu tidak, nah nanti akan kita dalami kembali informasi itu langsung dari saksi yang pengemudi maupun saksi lain. Ke Mas Fitra, sambil kita menunggu hasil resmi penyelidikan dari pihak kepolisian begitu ya, ada kemudian yang berpendapat bahwa ada hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk menghindari dampak terburuk, seperti kemudian memakai seat belt. Nah, menurut Mas Fitra sendiri, memakai seat belt baik penumpang depan dan kemudian di belakang, itu seberapa besar efeknya untuk bisa menghindarkan kecelakaan dampaknya besar seperti yang terjadi pada Vanessa Angel, Mas Fitra? Oke, jadi safety belt atau sabuk pengaman itu kalau di otomotif itu disebut sebagai primary restraint system. Jadi itu sistem keselamatan yang utama seat belt. Sedangkan airbag itu hanya secondary. Jadi
itu menandakan betapa pentingnya safety belt. Karena bayangkan begini, kalau kita berjalan 100 km per jam, artinya bukan hanya mobil yang berjalan 100 km per jam, tapi badan kita juga berjalan 100 km per jam di dalam mobil. Bayangkan tiba-tiba mobil menabrak sesuatu dan mobil langsung berhenti, sedangkan kita masih meluncur dengan kecepatan 100 km per jam dan akhirnya menabrak atau bahkan terlempar keluar mobil. Dengan adanya safety belt, kita memang akan mengalami G-force yang tetap besar, tapi minimal badan tidak terlempar dan menabrak macam-macam. Jadi memperkecil kemungkinan cedera dan kemungkinan kecelakaan. Dan saya sangat menganjurkan pemakaian safety belt tidak hanya untuk penumpang depan, tapi juga untuk penumpang belakang. Karena secara psikologis kita merasa kalau di belakang itu mungkin terasa lebih aman karena kita duduk di belakang, padahal sebenarnya dari bahayanya sama saja kita duduk di belakang dan di depan. Jadi mari kita budayakan sekarang tidak hanya di depan sesuai dengan kewajiban, tapi juga di belakang kita menggunakan safety belt untuk keselamatan kita. Baik, Pak Latif, apakah memang benar daerah terjadinya kecelakaan tol pada Vanessa Angel ini memang rawan terjadinya kecelakaan? Ya, menurut saya seluruh ruas jalan yang ada di Jawa itu memang rawan kecelakaan dalam artian kalau kita para pengemudi ini tidak berhati-hati. Jadi kita tidak menjudge di satu titik tersebut memang secara keseluruhan karena trek jalur kita itu lurus. Nah, ini memacu adrenalin seseorang, apalagi pada saat itu memang jam 12.30 jalur itu sepi. Sehingga orang memacu kendaraan semaksimal mungkin. Nah, ini sebetulnya yang perlu diwaspadai justru pada saat sepi di tol, justru kita harus lebih berhati-hati. Jadi memang titik kerawanan secara umum kondisi jalan sangat baik dan itu juga lurus, ya. Ya, kalau kita melihatkan di suatu titik ada hal-hal tertentu, menurut saya hanya karena kurang kehati-hatian si pengemudi. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian pada jam-jam tertentu memang jalur ini sepi sehingga pengemudi otomatis banyak yang memacu kendaraan cukup tinggi. Oke, saya kembali ke Mas Fitra. Mas Fitra, kalau kita berbicara mengenai infrastrukturnya, jalan tol Trans Jawa ini ada yang berpendapat bahwa sebetulnya jalan tol ini tidak aman begitu kalau dibandingkan dengan jalan tol kita yang lain. Mungkin karena pembatasnya beton, lalu kemudian teksturnya yang kemudian ini bukan di hot mix begitu ya, aspal, hingga kemudian sang sopir juga merasa sebetulnya tidak merasa aman ketika berjalan di jalan tol Trans Jawa. Apakah benar demikian, Mas Fitra? Kebetulan 2 hari yang lalu saya baru lewat tol Trans Jawa. Memang tidak konsisten ya, maksudnya ada permukaan yang aspal, ada permukaan yang beton, kemudian ada yang tanpa tambalan halus, ada yang dengan tambalan, ada jembatan kecil yang landai, ada jembatan yang bisa bikin mobil loncat gitu ya. Tapi saya sangat setuju dengan Pak Latif bahwa selama batasan kecepatan itu dipatuhi, sebenarnya itu masih bisa ditolerir. Karena kalau saya lihat di jalan yang banyak tambelan atau di permukaan yang kasar itu kecepatannya malah hanya 80 maksimalnya. Sedangkan kecepatan yang paling tinggi yang diizinkan juga hanya 100 gitu. Dan saya merasa jalan 100 itu masih cukup aman. Memang tidak secanggih jalan autobahn di Jerman misalnya yang dirancang bisa untuk mengakomodir mobil dengan 300 km per jam. Tapi kecepatan itulah sebenarnya yang lebih berpengaruh pada kecelakaan dibandingkan jalannya sendiri. Kalau memang jalan itu tidak sempurna, itu bisa kita perkecil resikonya dengan kecepatan yang sesuai dengan batas. Makanya saya selain mengharapkan konstruksi jalan tol memang diperbaiki, tapi juga saya mengharapkan law enforcement untuk overspeed itu benar-benar ditegakkan secara konsisten karena memang kecelakaan yang terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi itu biasanya fatalitasnya tinggi. Oke. Saya ke Pak Latif terakhir ini saya ingin konfirmasi bahwa pemeriksaan saksi-saksi hanya saat ini masih terbatas kepada 3 yang selamat itu ya, Pak Latif ya, belum kemudian melebar. Ya, yang keterangan lain kita kumpulkan. Seperti tadi ada pemberitaan di story masalah batas kecepatannya diunggah oleh driver itu kita kumpulkan. HP kita lakukan pemeriksaan oleh tim cyber dan juga kita